satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang HTML. Berikut nama anggota kami, yaitu Aktafan Khairul dengan NPM 036, lalu Ahmad Nasif Al-Qawim dengan NPM 225, lalu Ahmad Fajar Kurnianto dengan NPM 235, dan Dimas Prayoga dengan NPM 249. HTML, Hypertext Markup Language. Apa itu HTML? Pengertian HTML sendiri adalah bahasa makro yang digunakan untuk membuat struktur halaman situs web. HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file. Dalam membuat file HTML, terdapat standar atau format khusus yang harus diikuti. Dalam membuat file HTML, terdapat standar atau format khusus yang harus diikuti. Format tersebut telah tertuang dalam Standar Kode Internasional atau ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Dengan adanya HTML ini, pengguna dapat membuat atau menyusun heading, paragraf, gambar, link, dan lainnya agar dapat dilihat banyak orang melalui sebuah halaman website. Selanjutnya adalah jenis-jenis tag pada HTML. Sebelum menjelaskan tag dasar, arti tag dalam HTML ini adalah awalan dan akhiran dalam perintah HTML yang akan dibaca oleh web browser. Tag ini dibuat dengan menggunakan kurung siku yang dimana di dalamnya berisi sebuah nama tag. Nah, berikut adalah tag yaitu tag dasar. Di sini tertulis ada doc type dalam siku yang berfungsi deklarasi untuk mendefinisikan dokumen menjadi HTML. Lalu dalam kurung siku HTML berfungsi untuk membuka untuk membuat dokumen HTML. Lalu dalam kurung siku head itu informasi meta tentang dokumen. Lalu dalam kurung siku title itu berfungsi membuat judul halaman yang nantinya akan ditampilkan di browser. Lalu yang terakhir yaitu dalam kurung siku body, yaitu tempat dibuatnya semua konten website yang menggunakan HTML. Contoh penulisan penggunaannya adalah sebagai berikut yang telah dilampirkan, yang pada nantinya akan menjadi sebuah hasil preview seperti pada gambar di kanan ini. Selanjutnya yaitu adalah tag judul. Tag judul terdiri dari dua, yaitu ada dalam siku H1 dan H6 ini, yaitu berfungsi untuk membuat judul atau headingnya. Lalu nama tag HR ini yaitu berfungsi memisahkan konten, biasanya ditampilkan dalam bentuk garis. Untuk contoh penggunaan penulisannya, yaitu seperti tadi, lalu hanya ditambahkan setelah dalam kurung siku body, dengan nanti hasil previewnya
adalah seperti gambar yang sudah tertera berikut ini. Selanjutnya ada tag paragraf. Tag paragraf di sini ada 3 buah tag. Yang pertama dalam kurung siku P, yaitu berfungsi untuk membuat paragraf. Lalu dalam kurung siku BR itu berfungsi untuk membuat sebuah garis baru. Dan dalam kurung siku P itu berfungsi untuk memformat teks atau kalimatnya. Contoh penggunaannya itu seperti pada tulisan My Boni. Nah, ini yang dimana nanti hasilnya tampilan paragrafnya langsung jadi satu seperti di hasil gambar berikut. Lalu selanjutnya ada text style. Text style cukup banyak, ada 6 macam. Dan di sini tidak sedikit berbeda dengan teks sebelumnya. Text style itu berfungsi untuk atribut elemen styling pada HTML. Lalu background color itu memberikan warna pada latar belakang. Lalu selanjutnya color itu memberi warna pada teks. Jadi teks itu bisa berwarna. Lalu font family itu mengubah font pada teks. Lalu font size itu mengatur ukuran font, dan teks ini mengatur perataan teks. Contohnya penggunaannya yaitu seperti ini, yang dimana tulisan akan berada tepat di tengah, tulisan. Selanjutnya ada tag formatting. Di sini tag formatting penggunaannya adalah untuk mengatur kata-kata dalam kalimat. Seperti contoh ada B atau bold, kemudian I, italic, dan strong, emphasis, dan underline. Di sini ada contohnya untuk penggunaan dalam sintaksnya, dan hasilnya bisa dilihat sendiri, itu yang atas tebal, kemudian italic atau miring, kemudian strong di sini hampir sama dengan tebal tadi, emphasis juga sama sebagai penekanan, kemudian underline atau bawah garis. Kemudian selanjutnya ada tag gambar. Di sini tag gambar dirupakan dengan img atau image, digunakan untuk menyematkan gambar di halaman HTML kita. Di sini kita bisa lihat untuk sintaksnya image, kemudian source atau sumbernya. Di sini gambar adalah file yang ada di dalam folder kita nanti. Dan ketikkan nama file, kemudian format file, kemudian alt ini dan alternatif ketika misal gambar kita tidak bisa dibuka, maka formatnya bertuliskan yang kita inginkan.
Kemudian ada weight di sini sebagai ukuran. Sebagai kita misalkan untuk weight atau lebarnya 25%, maka akan menyesuaikan dengan halaman HTML kita. Kemudian selanjutnya ada tag form. Di sini tag form digunakan untuk membuat formulir atau input bagi pengguna. Di sini elemen-elemennya ada, contohnya yang punya dipakai ada input dengan tipe, yakni teks, dan password, dan checkbox. Kemudian ada lagi elemen button atau tombol, dan elemen label. Di sini ada contohnya label atau inputan tipe teks dengan ID nama. Kemudian ada input tipe dengan tipenya yakni checkbox. Di checkbox ini bisa memilih banyak-banyak box yang ingin dipilih. Kemudian misalnya ada button atau tombol sebagai tombol kirim. Tag tabel. Tag tabel di sini ada halaman HTML kita nantinya. Umumnya sebuah tabel HTML terdiri dari TR atau tabel row, kemudian TH atau tabel heading, TD, tabel data, kemudian cell spacing, cell padding. Di sini bisa kita lihat untuk contoh penggunaannya. Di sini tabel berada di paling atas dan selanjutnya ada border. Border yakni sebagai garis nantinya pada tabel tersebut. Kita bisa lihat untuk tabel row pertama, ini tabel yang paling atas, dan tabel data itu tabel bawahnya. Next. Kemudian yang terakhir ada tag daftar list atau list. Tag ini menggunakan LI atau list biasanya itu, kemudian memberikan item daftar atau list. Di sini yang saya sebutkan ada dua, yakni OL atau order list, yakni list berurutan, kemudian UL atau unordered list, yakni daftar yang tidak berurutan. Di sini saya contohkan untuk order list menggunakan urutan 1 hingga 5, kemudian untuk daftar yang unordered list atau berurutan menggunakan dot atau titik bintang. Sebentar, permisi Mas Fajar. Suaranya nggak kedengeran, Mas. Ini sudah benar.
Gini, sudah. Sudah. Oke, jadi pengertian CSS itu merupakan salah satu bahasa desain yang mengatur komponen dalam suatu web supaya web lebih terstruktur dan lebih seragam. CSS itu seperti halnya style pada aplikasi pengolahan kata Microsoft Word yang bisa mengatur beberapa style, misalnya subbab, heading, body text, footer, image, dan style lainnya, untuk dapat dipakai bersama-sama dalam beberapa file. CSS biasanya digunakan untuk memformat tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML. Selanjutnya di sini ada 3 cara penempatan kode CSS dalam HTML. Secara internal, metode penulisan CSS ini menggunakan style tipe yang gini, sama dengan teks atau CSS kurung siku. Lalu yang eksternal ini gunanya untuk memanggil file CSS dari tempat folder atau lokasi lain, dengan kata lain file CSS terpisah dengan file HTML. Browser itu akan membaca definisi style dari file test.css dan akan mengikuti format tersebut. Untuk cara penempatannya seperti ini, diketikkan link rel sama dengan style sheet, type sama dengan text CSS, href sama dengan test.css. Untuk yang ketiga yaitu inline CSS, penulisan kode CSS dalam tag HTML. Contohnya seperti di bawah ini. Lalu selanjutnya di sini terdapat jenis tag CSS. Jadi yang pertama di sini ada tag text. Di sini untuk properti color gunanya untuk mereset warna dengan values-nya color. Lalu direction gunanya untuk mereset arah teks. Untuk values-nya LTR atau RTL. Untuk selanjutnya length height untuk mereset jarak antar garis. Untuk values-nya dapat dilihat seperti ini. Lalu letter spacing fungsinya untuk menambah atau mengurangi jarak antar karakter. Values-nya menggunakan normal atau length. Selanjutnya ada text align. Fungsinya untuk mengatur teks agar rata kanan atau rata kiri, tengah, atau kanan kiri pada elemen. Untuk values-nya dapat dilihat di sini ada left, right, center, dan justify. Selanjutnya ada text decoration. Fungsinya untuk menambahkan dekorasi pada teks. Untuk values-nya dapat dilihat seperti ini. Lalu di sini ada text indent untuk mengidentifikasi baris pertama teks pada elemen. Untuk selanjutnya di sini ada text shadow. Lalu values-nya seperti ini, gunanya untuk memberikan warna, tapi seperti ada bayangannya gitu. Lalu selanjutnya ada text transform untuk mengontrol huruf pada elemen. Untuk values-nya seperti ini, Unicode BD. Lalu values-nya seperti ini. Lalu white space, ini untuk mengeset bagaimana ruang putih di dalam elemen ditangani. Untuk values-nya seperti ini. Word spacing untuk menambah atau mengurangi jarak antar kata. Ini merupakan contoh dari penggunaan tag text yang dimana di sini ada values color, lalu menggunakan tag lalu 000 ini merupakan salah satu pilihan warna dari warnanya. Untuk selanjutnya di sini terdapat tag pseudo element yang dimana di sini terdapat first letter yang fungsinya untuk menambah style spesial pada huruf pertama sebuah teks. Jadi cuman huruf yang pertamanya saja yang berubah. Lalu untuk yang selanjutnya ada first line, fungsinya untuk menambah special style pada baris pertama sebuah teks. Lalu yang ketiga ada before, yaitu gunanya untuk menyisipkan suatu konten sebelum elemen.
dan juga after untuk menyisipkan suatu konten setelah elemen. Contohnya dapat dilihat di sini untuk first letter tadi, intinya first letter untuk menambahkan style pada huruf pertama, yaitu nanti di sini dapat menambahkan style perbedaan dari teks-teks yang lainnya. Jadi teks pertamanya di sini menggunakan font size jadi lebih besar dari teks sebelumnya. Lalu selanjutnya tag font, yaitu di sini terdapat properti font, gunanya untuk mengset semua properti font untuk dalam satu deklarasi. Untuk values-nya di sini terdapat font style, font varian, font weight, font size, font family, caption, icon, menu, message box, small caption, dan status bar. Selanjutnya di sini ada font family yang gunanya di sini prioritas list untuk font family atau generik pada suatu elemen. Untuk values-nya dapat dilihat seperti di sini. Lalu terdapat font size. Font size ini untuk mengset ukuran dari font. Jadi mulai dari kecil, besar, medium, yang paling besar, dan untuk values-nya dapat dilihat di sini. Untuk selanjutnya ada font size adjust yang gunanya untuk menspesifikasi aspek nilai untuk sebuah elemen yang akan mempertahankan tinggi X dari font pilihan pertama. Untuk values-nya ada non dan number. Ini adalah contoh dari font. Ini ada lanjutan dari font, ada font stretch, lalu ada font style, font varian, dan font weight. Dapat dilihat di sini untuk fungsinya dan dapat dilihat di sini untuk values-nya. Untuk contohnya seperti ini. Untuk font style, italic, lalu dan ada juga ini font family. Lalu selanjutnya ada tag background, yang dimana tag background untuk mengset semua properti background dalam satu deklarasi. Lalu ada juga background attachment. Di sini gunanya untuk mengset kondisi posisi background antara dapat di-scroll atau tidak dapat digerakkan dalam halaman. Untuk values-nya dapat dilihat di sini, di tabel ini. Lalu background color untuk mengset warna latar background suatu elemen. Lalu selanjutnya ada background image. Lalu di sini ada background posisi, gunanya untuk mengset posisi background. Lalu selanjutnya ada background repeat. Fungsinya untuk mengset apakah bagaimana background akan diulang. Untuk dari tag background di sini digunakan tag background color. Jadi untuk background belakangnya warnanya hitam. Lalu background color warnanya abu. Seperti itu untuk contoh dari penggunaan tag background. Lalu selanjutnya yang dimana di sini terdapat properti border collapse. Lalu gunanya untuk mengset apakah border tabel collapse pada satu border atau terpisah sesuai standar HTML. Lalu border spacing gunanya untuk mengset jarak yang memisahkan border cell, khususnya untuk model sparse border. Yang ketiga di sini ada caption size, gunanya untuk mengset posisi dari judul tabel. Yang keempat ada empty cell, gunanya untuk mengset apakah sel kosong ditampilkan pada tabel atau tidak. Yang terakhir di sini ada tabel layout. Mohon maaf, tadi sampai sini ya Mas ya?
Sampai sini ya tadi ya. Iya, Mas. Iya, Mas. Jadi di sini saya ulang, di sini ada tag table, terdapat border collapse, border spacing, caption site, empty cell, dan table layout. Yang dimana di sini terdapat sebuah contoh, yang dimana di sini menggunakan border collapse. Yang gunanya border collapse ini untuk mengset apakah border tabel collapse pada suatu border atau terpisah sesuai standar HTML. Ya, selanjutnya adalah tag padding. Untuk penjelasannya, properti padding ini memungkinkan user untuk menetapkan area di 4 sisi elemen sekaligus. Padding ini nantinya akan menciptakan ruang ekstra di dalam sebuah elemen. Margin menciptakan ruang ekstra di sekitar elemen. Ya, berikut sintaksnya. 1em ini perlu kita ketahui, 1em ini setara dengan 12 pixel ya. Dan ini untuk menerapkan pada 4 sisinya sekaligus. Terus selanjutnya padding vertikal dan horizontal dengan value 5% dan 10%. Artinya presentasinya ini akan relatif dengan browser yang akan ditampilkan. Selanjutnya untuk padding top, horizontal, dan bottom dengan value 1em, 2em, dan 2em. Jadi 2em ini kelipatannya dari 1em setara dengan 24 pixel. Selanjutnya untuk padding top, right, bottom, dan left masing-masing value-nya adalah 5 pixel, 1em atau 12 pixel, 0, 2em atau 24 pixel. Berikut selanjutnya adalah global value. Ini seperti contoh berikut ini, inherit, initial, revert, dan unset ini dapat diterapkan pada seluruh source code pada CSS-nya. Next. Next, Mas. Selanjutnya selanjutnya ada property dan value. Untuk property padding sendiri digunakan untuk mengeset semua property pada padding node dalam satu deklarasi berikut. Value-nya ada padding top, right, bottom, dan left. Selanjutnya padding bottom untuk mengeset bagian bawah elemen berikut. Value-nya seperti length dalam bentuk pixel dan percentage dalam bentuk percentage dengan 1% sampai 100%. Selanjutnya padding left digunakan untuk mengeset pad bagian kiri dari elemen dan value-nya sama seperti pada padding bottom. Lalu ada property padding right digunakan untuk mengeset pad bagian kanan dari elemen, value-nya masih sama. Lalu padding top fungsinya untuk mengeset pad bagian atas dari elemen dan value-nya juga masih sama. Next. Selanjutnya untuk tag list style. Penjelasan properti list style ditetapkan ke dalam list item atau LI, yaitu elemen dengan properti display dan value-nya list item. Secara default ini termasuk elemen LI ini diwariskan, maka dapat di style pada elemen induk seperti OL atau order list atau UL atau unorder list. Untuk membuat style yang sama berlaku untuk semua item di dalamnya. Ini sintaksnya dengan list style square, artinya tipenya square atau kotak. Ya, list ini memungkinkan untuk mengimport file yang ada di localhost atau komputer pribadinya. Selanjutnya adalah list style dengan posisinya inside, Georgian dan inside. Lalu list style dengan tipe lower Roman. Untuk URL-nya sama seperti sebelumnya pada list style yang ada URL untuk directory filenya. Lalu pada keep value ini defaultnya diisi dengan non, artinya tidak ada apa-apanya. Ya, berikut ini global value atributnya sama seperti pada tag yang sebelumnya. Next, Mas. Selanjutnya property dan value untuk style.
Yang pertama ada property list style yang deskripsinya untuk mengeset, deskripsinya penjelasannya mengeset semua properti untuk sebuah list dalam satu deklarasi. Berikut ini value-nya bisa dilihat. Lalu untuk list style image digunakan untuk mengeset gambar sebagai list item maker. Berikut ini value-nya. Lalu untuk list style position digunakan untuk mengeset di mana list item maker ditempatkan pada list. Berikut ini value-nya ada inside dan outside. Artinya ketika value-nya berisi inside akan menampilkan bagian dalam dan outside bagian luarnya. Lalu list style type mengeset tipe dari list item maker. Berikut ini value-nya bisa dilihat di sampingnya. Sebenarnya masih sangat banyak ini yang saya tampilkan hanya. Lalu untuk tag border, penjelasannya properti border ini elemen. Properti ini digunakan menetapkan nilai seperti border width atau dengan antara lebarnya dan border style untuk gaya dan border color untuk warnanya. Tetap menggunakan 1 atau 3 nilai. Dan urutan nilai tersebut tidak menjadi masalah. Artinya bisa dibolak-balik antara width, style, dan colornya. Tidak akan mempengaruhi pada hasil yang ditampilkan. Lalu border ini tidak akan terlihat jika border style-nya ditetapkan karena nilai default-nya adalah 0 yang di tag sebelumnya. Nah, ini border dengan style solid, width, dan style-nya dotted. Lalu ada border dengan style outside dan color-nya F33. Ya, ini menggunakan tag hexadecimal. Ini yang perlu ketahui, ketiga ini nanti akan warna merah. Lalu untuk border width, style, dan color yang berisi value medium, dash, dan green. Atributnya saya. Nah, ini untuk penjelasan dari properti border color. Jadi properti border color ini digunakan untuk menetapkan warna pada batas elemen. Properti ini memiliki value sebagai berikut: ada border bottom color, left, right, dan top color. Lalu ada properti border style. Di properti ini ada garis di sisi elemen. Properti ini memiliki value seperti border bottom style, left style, right style, dan top style. Lalu untuk border width atau panjangnya, properti border width menetapkan lebar pada batas elemen. Berikut ini properti yang border width yang value border bottom width, border left width, border right width, dan border top width. Next. Lalu selanjutnya ada text positioning. Nah, pada properti position ini memungkinkan user untuk mengatur bagaimana suatu elemen diposisikan dalam dokumen. Properti top, right, bottom, dan left ini yang nantinya akan menentukan lokasi akhir dari elemen yang diposisikan. Di sebagian besar kondisi, artinya kebanyakan programmer pada CSS ini menempatkan elemen yang diposisikan secara absolut atau mutlak, yang memiliki height atau tinggi dan weight atau panjangnya ukurannya diatur secara auto, artinya menyesuaikan. Ya, berikut ini untuk posisinya ada static, relatif, absolute, fix, dan sticky. Untuk global atributnya sama seperti sebelumnya. Nah, berikut ini untuk properti. Yang pertama ada static, artinya elemen ini diposisikan sesuai dengan aliran normal dokumen. Lalu relatif, artinya elemen diposisikan sesuai dengan aliran normal dokumen dan kemudian diimbangi relatif terhadap dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada absolut atau mutlak, yang artinya elemen dihapus dari aliran dokumen normal dan tidak ada ruang yang dibuat untuk elemen dalam tata letak halaman. Ada property fix atau tetap, artinya elemen dihapus dari aliran dokumen normal dan tidak ada ruang yang dibuat untuk elemen dalam tata letak halaman. Selanjutnya ada property sticky, artinya elemen diposisikan
seusai dengan aliran normal dokumen dan kemudian diimbangi relatif terhadap nearest scrolling and gesture. Selanjutnya tag dimension. Tag dimension sendiri mewakili sebuah number atau angka dengan unit yang melekat padanya, misalnya 10 px atau 10 pixel. Ya, ini bisa juga untuk pixelnya digunakan dengan percentage. Yang untuk CS sendiri menggunakan dimensi untuk menentukan jarak atau length, durasi atau time, frekuensi, resolusi atau resolution, dan besaran-besaran lainnya. Sintak dari dimension ini untuk number segera diikuti oleh unit yang merupakan pengidentifikasi. Pengidentifikasi unit tidak peka huruf besar dan kecil. Yang ini berikut ada sintaksnya. Untuk yang kotak yang hijau ini untuk sintaks yang benar dan merah ini yang salah. Ini contohnya ada 12 px atau 12 pixel, 1 rem, artinya 1 rem atau setara dengan 12 pixel. Lalu ada 1,2 pt, yang penjelasan pt-nya yaitu 1,2 poin. Lalu ada 2000 ms atau millisecond, atau 5 second. Lalu ada 200 hz. Nah, ini menggunakan hz dengan huruf h-nya kecil ya. Tapi tetap sama seperti yang di bawahnya ini. Value berikut ada penjelasannya seperti value are case insensitive, artinya bisa tidak mempengaruhi untuk besar atau kecilnya pada hertz. Lalu ini adalah contoh yang salah. Ini 12 spasi px. Ini contoh yang salah, artinya 12. Penulisan yang benar seperti yang saya jelaskan sebelumnya harus px dengan angka 12-nya harus nempel. Lalu ada 12 buka tanda kutip px, yang artinya tidak perlu digunakan kutip karena akan menimbulkan error. Lalu untuk 3 second ini 3 secondnya tidak perlu menggunakan sek, cukup menggunakan S saja. Next. Selanjutnya teks pseudo classes. Pseudo classes adalah kata kunci yang ditambahkan ke pemilih yang menentukan status khusus dari elemen yang dipilih. Misalnya dengan value hover dapat digunakan untuk mengubah warna tombol saat kursor pengguna ada di atasnya. Berbeda dengan pseudo class, pseudo elemen dapat digunakan untuk menata bagian dari suatu elemen. Yang berikut ini adalah sintaks dasar dari CSS sendiri. Ini selektor mengacu pada file yang ada di HTML-nya dengan properti pseudo class, dan ada properti lagi, dan diikuti dengan titik 2 value lalu titik koma dan kurung kurawal untuk mengakhirinya. Nah, ini ada sintaks lagi seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Misalkan ada button atau tombol yang warnanya biru, dan pada selektor ini akan diisi oleh hover, yang artinya ketika kursor diarahkan pada kotaknya, nanti kotaknya akan mengambang, seperti ada efek mengambangnya gitu. Next. Berikut ini untuk propertinya. Pertama, linguistic pseudo classes mencerminkan bahasa dokumen dan memungkinkan pemilihan elemen berdasarkan arah bahasa atau script. Lalu ada location pseudo classes berhubungan dengan tautan atau link. Ini bisa berupa link dari internet atau dari lokal host atau dari komputernya sendiri, dan dengan elemen yang ditargetkan dalam dokumen saat ini. Ada user action pseudo classes. Ini memerlukan beberapa interaksi oleh pengguna agar dapat diterapkan, seperti menahan kursor mouse di atas suatu elemen. Lalu ada time dimension pseudo classes. Ini berlaku saat melihat sesuatu yang memiliki pengaturan waktu seperti track test pada web utility. Terakhir ada resource stat pseudo class. Ini berlaku untuk media yang mampu berada dalam keadaan di mana ia akan digambarkan sebagai pemutaran seperti video. Ya, jadi ini formatnya bisa menggunakan MP4. Ya, berikut ini dari macam web yang dikutip yang dari kelompok kami.
Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Bila ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.